Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, bagaimana keadaan anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 3. Indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pembelajaran yang ketiga. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, jangan lupa anak-anak untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan laksanakan social distancing. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan keragaman ekonomi di Indonesia dan informasi penting yang termuat dalam teks dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pengetahuan baru yang didapat dari teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan arti penting memahami keragaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia dengan tepat. Anak-anak, kalian harus lebih teliti dalam membaca setiap bacaan. Karena besok apabila anak-anak akan melaksanakan asesmen nasional, kalian akan bertemu dengan soal-soal yang penuh literasi, bacaan yang harus teliti. Hari ini pun pembelajaran kita akan berupa bacaan teks. Jadi, mari kita belajar hari ini dengan lebih yakin, lebih bahagia. Kita lanjutkan. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman dalam ekonomi. Bacalah teks berikut. Keragaman ekonomi di Indonesia. Yang pertama, aktivitas ekonomi terdiri dari 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah, namun potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak dalam bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung berapi. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian dengan mencermati kondisi geografis Indonesia. Aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan berkebunan. Jenis pertanian bahan apa yang cocok dikembangkan di daerahmu? Di sini terlihat gambar orang yang sedang bercocok tanam padi. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi
oleh masyarakat. Ada apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis hewan yang dibudidayakan adalah sebagai berikut. A. Peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. B. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. C. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Dan kerajinan dari hasil peternakan misalnya seperti tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok atau bola untuk bulu tangkis. Aktivitas yang ketiga adalah aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu, nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahunya. Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat, di danau, contohnya dilakukan di kolam, sungai, sawah, mina padi, waduk, bendungan, atau danau. Contohnya seperti budidaya ikan lele, ikan mas, ikan mujair, dan budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak pesisir laut. Aktivitas yang keempat adalah aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau bila dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Misalnya kina, karet, damar, dan sagu itu hasil hutan non-kayu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Karena lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau biasa disebut dengan reboisasi. Lahan gundul jangan sampai terjadi di hutan kita. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Tidak hanya memberi manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. Kita sudah membaca banyak sekali bacaan kita ya anak-anak. Kalau kalian masih bingung dengan bacaan ini, silahkan diulangi sendiri. Pelan-pelan dibaca, kemudian mengerjakan tugas dari Bu Guru. Tugas dari teks keragaman ekonomi di Indonesia yang pertama di atas adalah tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan dengan menuliskannya dalam bentuk peta pikiran. Paham ya anak-anak apa itu peta pikiran? Apa saja yang kalian dapatkan dalam bacaan tadi, bacaan yang panjang tadi, dengan menuliskan
peta pikirannya. Kumpulkan kepada Bapak Ibu Guru. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Di antara kalian dan teman-teman sekelasmu mungkin ada keluarganya yang memiliki aktivitas ekonomi yang sama. Namun mungkin pula aktivitas ekonomi keluarga kalian berbeda-beda. Keragaman itu jangan menjadi halangan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Justru dengan perbedaan aktivitas ekonomi dalam masyarakat, maka semua kebutuhan ekonomi kita dapat terpenuhi. Ada yang menjadi pembuat makanan, ada yang menjadi pedagang, ada yang mengkonsumsi. Jadi semuanya saling membutuhkan dalam kegiatan ekonomi yang berbeda-beda tersebut. Masih semangat anak-anak? Kita lanjutkan membaca lagi. Bacaan yang kedua. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Yang kedua, terjadi perpecahan atau yang biasa disebut dengan disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena adanya perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan bahkan sampai hasil kebudayaan bisa menjadi hal-hal pemicu terjadinya disintegrasi. Yang ketiga, adanya cara pandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Yang keempat, semangat nasionalisme berlebih sehingga menganggap rendah bangsa lain. Yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Yang ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI biasa disingkat. Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Empu Tantular pada abad ke-14 ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dahulu mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa sikap yang hendaknya kita hindari adalah sebagai berikut. Yang pertama, memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak boleh. Kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Tidak baik. Yang ketiga, menonjolkan suku, agama kita, ras, golongan kita, dan budaya tertentu. Tidak boleh. Yang keempat, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku kita bangsa yang lebih baik dari suku bangsa yang lain.
juga tidak baik. Yang kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan tidak boleh. Yang keenam, mencari keuntungan diri sendiri, mementingkan diri sendiri daripada untuk kesehatan orang lain tidak boleh. Kita sudah membaca teks. Kalau masih belum jelas, diulangi lagi. Dibaca lagi perlahan ya anak-anak. Sekarang Ibu minta kalian tuliskan informasi-informasi penting dari teks yang kita baca tadi dengan judul Arti Penting Memahami Keragaman dalam Masyarakat Indonesia. Jika sudah, silahkan kumpulkan kepada Bapak Ibu Guru. Tuliskan dalam tabel seperti itu, dalam kolom informasi penting dari teks. Paham ya anak-anak? Pembelajaran hari ini kita hanya banyak membaca, literasi. Memang kalian harus selalu membaca, belajar membaca, dan memahami apa arti bacaan yang dibaca tadi. Baiklah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, setelah membaca teks, kalian mampu menyebutkan keragaman ekonomi di Indonesia dan informasi penting yang termuat dalam teks bacaan dengan benar. Kedua, setelah berdiskusi, kalian mampu menjelaskan pengetahuan baru yang dapat diperoleh dari bacaan teks tadi. Ketiga, setelah membaca teks, kalian mampu menjelaskan arti penting memahami keragaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Besok kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran yang keempat. Baiklah anak-anak, jangan lupa selalu laksanakan protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga. Salam sehat dan selamat belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.